Tapi cuma lain kabang ngesekeun kabang unggul. Imagnya tas selesaikan. Nah itu bapak kelebihan. Udah. Kalau bapak punya sifat begitu saya nggak jadi. Orangnya kelihatan nggak syukur. Padahal satu-satu dulu. Bapak kan punya beban hutang bank, ya kan? Kita mau bantu nih, bantuan rumah. Kan mestinya kan saya mah sifatnya bantu. Aneh kata Pak gitu. Nggak. Saya nggak suka dengan sikap bapak. Harusnya bapak tuh ke saya bersyukur. Mau dibantu, dikasih kerjaan, kemudian mau dibantu bayar banknya hampir 10 juta, masih ngomong yang lain. Saya nggak jadi, Pak. Bapak ini hatinya nggak bersih. Harusnya bapak tuh orang lain mau dibantu, mau ucapin terima kasih, Pak. Dan bapak itu warga saya asalnya, makanya harus saya didik. Tapi kalau hatinya nggak bersyukur terus begitu, gimana? Orang lain uang puluhan juta mau dibantuin, diberesin, bahagia. Ini kelihatan malah ngomong yang lain. Satu-satu maksudnya terima. Udah kasih solusi. Enggak, ini kelihatannya enggak. Udah, kita enggak jadi. Enggak jadi, ini orang enggak bisa. Ini orang hatinya enggak baik. Enggak jadi. Mungkin pengen susah begini enggak apa-apa, tapi ingat loh. Bapak 2 hal hari ini, Bapak nggak dapat bantuan, Bapak nggak dapat kerjaan, dan Bapak kalau ngomong ditahan. Karena berpikirnya jelek, sikapnya jelek, nggak menghargai orang mau berbuat baik sama Bapak. Nggak hargain saya, Bapak. Awalnya Kang Deddy Mulyadi datang dengan niat tulus. Bukan untuk menghakimi, apalagi mempermalukan. Ia mendatangi seorang pengemis dengan maksud ingin membantu, ingin menyelesaikan masalah hidup yang selama ini dibawa di jalanan. Wajahnya tenang, bahasanya masih tertahan, niatnya jelas, menolong manusia yang sedang kesusahan. Namun semua berubah ketika ego bicara lebih keras dari logika. Pengemis itu bukan hanya menolak solusi, tapi juga mempertahankan gengsi dengan cara yang keliru. Bantuan dianggap remeh, nasihat dianggap merendahkan, dan kebaikan justru disambut dengan sikap keras kepala. Disitulah kesabaran Kang Deddy diuji. Nada suara mulai meninggi, bukan karena benci, tapi karena kecewa. Marahnya Kang Deddy bukan soal uang, bukan soal hutang, tapi soal mentalitas. Tentang orang yang ingin dibantu tapi menutup pintu sendiri. Aslinya mana sih? Aslinya Citalang. Citalang mana? Citalang juga ya. Oh, geringan pindah ke dia. Apaan pun bol jadi dia. Oh, sini Citalang Cilep. Istrinya orang sini. Di tahun 78. Oh. Berumah tangga orang dia teh. Oh, tahun 79 Iya. sudah ke sini, rumah tangga di sini. Rumah tangga di sini. Wes, mana imahna? Di atas. Atas mana? Itu dekat Pak Ustadz Komar. Pak RT teh. Atuh daripada ngahulang mah isuk-isuk teh sasapo atuh. Nya eta teh nyabak Pak. Lain anu nyabak. Pak Abi paling rajin Pak Abi teh. Ieu teh halaman dibangun. Memang Abi ge kangen Pak teh Pak. Diurus henteu. Ieu teh kelurahan Purwamekarnya. Iya Purwamekar. Yes, dibangun alus ya ku pamarentah ya. Iya. Geus nyeun taman, nyeun naon, tapi beruanana teu diarurus. Jadi kalau daerah malas tuh miskin, pasti begitu. Tapi kalau rajin, ya pasti hidupnya mapan. Gitu, ini udah dibikin bagus nih program Kotaku. Itu bagus. Tapi spirit untuk mengelolanya kan udah. Kalau dibikin taman-taman bagus, dibersihkan, infrastrukturnya udah bagus tuh. Di samping ini dibikin taman-taman ya, tapi ya jadi nggak diurus sama warganya. Pak aja ya Pak. Rumputnya tinggi-tinggi, bangunannya udah keren, lingkungannya udah keren, tapi nggak ada tindak lanjut. Jadi lurah Purwamekar, coba Anda itu turun ke bawah pagi-pagi, turun ke lingkungannya, pagi-pagi udah keliling ke gang-gang, pakai sepeda, bawa sapu, kemudian cek keadaan masyarakat. Jangan hanya formal masuk kantor, pulang sore, masuk kantor, pulang sore, berbagai peristiwa nggak ngerti. Ya majikanana, geus anggeus lah sakieu mah geus alus. Tinggal ngecek. Ya udah tinggal ngecek segini. Ini anaknya. Ya ini. Anaknya kerjanya apa? Suaminya? Di damel Pak itu Pak. Sakit apa?
punya ambeien Oh. pas DAB berdarah gitu. Oh. Ayo bapak nyokot sapu. Nah, yuk ke payung aja. Ya guys, cukup. Dongeng kita mah cukup. Hei, Pak, ini cukup. Ayo bapak nyokot sapu. Tugas bapak sasapu di halaman tadi. Iya, ya. Mau parang, buka parang tuh. Aduh. Nah, sok cokot sapu jeung parang. Ayo. Cokot sapu jeung parang. Itu kan minta si Deli. Nah, Nah, itu baring mana? ambil parang sama sapu. Sapu na bawa. Anak seberiji. Sadayana opat, Pak. Opat. Istri sadayana. Anu karawin kabeh. Atos. Ayo incu. Incu iya. Anu dia gendong tadi incu. Itu incu ya incu. Incu teh 11 Pak sadayana. Nah, Neng, gini Neng. Kasih tahu Neng, sini Neng. Sini Neng. Jadi kalau sudah sejak kecil malas, udah besar miskin. Jadi jangan suka di kamar terus pagi-pagi bangun ngambil sapu bebersih di lingkungan. Nggak boleh berantakan. Ya, saya kasih tahu. Saya aja bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi, jam segini udah kegiatan nanti sampai malam. Nah, Neng nggak bisa di kamar terus sama Teteh juga nggak bisa. Rapihin di lingkungan. Setiap orang yang bekerja, bergerak rezekinya ada. Tapi setiap orang yang diam terus di kamar, hawanya lapar, rezekinya jauh. Jadi saya lihat daerah ini kumuh. Kenapa kumuh? Karena nggak rajin nyapu masyarakatnya. Coba kalau masyarakatnya rajin, rezekinya juga banyak. Ya, ini kan kayak gini nih. Ya kan? Diam di kamar terus, ngambil sapu pagi-pagi. Ya, ayo coba, jangan sampai bapaknya minta-minta, anaknya malas-malasan. Nggak boleh hidup begitu. Harus berubah hidup ini. Ya, ayo Pak, sapu nama parangna. Ya, nuka hiji kieu. Engke, kuring mau akan bikin duit. Kan bapak urusanna jeung hutang. Anu nagih bankna poe naon engke kumpul jeung kuring. Poe naon? Hari apa? Ya minggu depan lagi nggak bisa Pak, harus bayar. Tapi uangnya nggak ada Pak. Ya udah jangan ngomong uang. Saya bilang gini, bapak jangan terus cerita uang dengan emosi. Saya hanya minta saya ketemu dengan yang ngutangin ke bapak. Gitu loh. Saya minta ketemu. Jadi ketika yang nagihnya ke sini ketemu dengan saya. Gitu loh. Jadi berapa orang yang nagihnya? Ya di BTPN, Pak, Senin, BTPN mah. Oh, BTPN nagihan keliling kan itu bank. Iya, ada yang Kelilingnya? Iya. Ada kelilingnya. Ada kelilingnya. Iya. Oh. Jadi BTPN hari Senin BTPN mah. hari Senin jam, Ibu sini. Sini dulu, Bapak. Hari Senin jam Jam 2. Jam 2. Oke. Gini aja. Sama yang nagihnya bilang Senin kan? Iya. Sore jam 7 ketemu saya. Iya. Jam 7 malam. Tentu di malam saya nggak bilang. Bilang aja jam 7 malam, nanti kalau ada yang nagih, Iya. jam 7 malam ketemu sama Pak Dedi di sini. Iya. Ya, nomor HP na we. Nah, Jadi tinggal nyanyi. Pak Haji, punten abi kan yeuna mau di tempatan anak. Heeh. Abi di TPM kan 2 minggu sekali. Baru kemarin. Terus baru Baru kemarin. berarti belum sore ini belum nagih. Nanti tanggal 18. Oh ya udah, nanti tanggal 18. Tanggal 18 saya udah bisa sore-sore ketemu. Coba ibu yang tahu deh. Ini bapak ini di otaknya terus pengen keluar duit sekarang. Saya nggak mau. Nah, karena kan gini bu, jadi gini. Saya bukan bantuin, di sini ibunya. Bukan bantuin untuk bayarin utang bank renten. Kang Dedi murka karena kebaikan tak seharusnya dilawan dengan ego. Ia sadar, menolong bukan hanya soal memberi, Jadi tapi gini, juga soal kesiapan ini kan untuk rumah, berubah. mana, Bu? Kurang tahu juga Ah. kalau Ya, ini kan rumahnya dibangun oleh bapak, duitnya ngutang ke sana kemari. Jadi pemerintah, katalah saya lah ya, saya bantu rumah kebakaran. Karena rumah kebakarannya itu sudah dibangun dengan dana pinjam sini, maka uangnya nanti dibayarkan ke yang minjeminnya. Makanya saya ingin ketemu langsung dengan banknya. Bukan nggak percaya, bukan. Jangan-jangan lupa juga dikasih duit agak gede, dibelanjakan sejendei, bank teu kabayar, ini penyakit. Saya nggak mau. Ya memang gitu Pak. Heeh kan? Oh. Nah, sekarang terus yang kedua, bapaknya nggak boleh ngemis. Nah, caranya apa? Sekarang bapak jadi tukang sapu. Nanti digaji tiap bulan. Nah, sekarang saya tes dulu. Bapak di halaman itu bawa parang, bawa sapu, bebersih. Tapi cuma yang kabangnya saya kabang unggul. Makanya kan selesai. Nah, itu bapak kelebihan. Udah. Kalau bapak punya sifat begitu, saya nggak jadi.
Bapak itu orangnya kelihatan nggak syukur. Padahal satu-satu dulu. Bapak kan punya beban hutang bank, ya kan? Kita mau bantu nih, bantuan rumah. Kan mestinya kan saya mah sifatnya bantu. Aneh kata Pak gitu. Nggak, saya nggak suka dengan sikap Bapak. Harusnya Bapak tuh ke saya bersyukur. Mau dibantu, dikasih kerjaan, kemudian mau dibantu bayar banknya hampir 10 juta, masih ngomong yang lain, saya nggak jadi, Pak. Bapak ini hatinya nggak bersih. Harusnya Bapak tuh orang lain mau dibantu, ngucapin terima kasih, Pak. Dan Bapak itu warga saya asalnya, makanya harus saya didik. Tapi kalau hatinya nggak bersyukur terus begitu, gimana? Orang lain uang puluhan juta mau dibantuin, diberesin, bahagia. Ini kelihatan malah ngomong yang lain. Satu-satu maksudnya terima. Udah kasih solusi. Enggak, kasih ini kerjaan. kelihatannya enggak. Udah, kita enggak jadi. Enggak jadi, ini orang enggak bisa. Ini orang hatinya enggak baik. Enggak jadi. Mungkin pengen susah begini enggak apa-apa, tapi ingat loh. Bapak 2 hal hari ini, Bapak nggak dapat bantuan, Bapak nggak dapat kerjaan, dan Bapak kalau ngomong ditahan. Karena berpikirnya jelek, sikapnya jelek, nggak menghargai orang mau berbuat baik sama Bapak. Nggak hargain saya, Bapak. Saya tuh pagi-pagi udah datang sini demi Bapak. Tapi sikap Bapak, wajah Bapak, ucapan Bapak itu bukan ucapan orang yang membutuhkan. Dan ketika ego lebih tinggi dari kebutuhan, maka bantuan sebesar apapun tak akan pernah cukup. Bukan Kang Dedi yang kejam, justru kenyataanlah yang keras. Tidak semua orang yang susah siap ditolong. Karena sebagian terlalu sibuk mempertahankan harga diri palsu, meski hidupnya sendiri sedang runtuh.